teman Kupas Kampus, sekarang saya ada di Universitas Wijaya Kusuma. Tepatnya ada di kota Surabaya. Ini kalau nggak salah di daerah Surabaya Barat ya. Dan ini ada sekitar 7 fakultas yang ada di kampus ini. Yuk bareng saya Pak Jonathan, kita keliling-keliling di kampus Wijaya Kusuma, tentunya di Kupas Kampus. Yuk jalan. Sahabat Kupas Kampus, sekarang Pak Jonathan ada di Surabaya dan kita mau jalan-jalan. Dan sekarang tepatnya kita ada di Fakultas Kedokteran dari Wijaya Kusuma. Kalau ngomongin kedokteran pasti ada yang mulai takut-takut. Tapi nggak usah takut, nggak usah pokoknya nikmatin aja. Jalan-jalan yuk, kita ngobrol-ngobrol sama orang yang asik di sini. Ayo. Dokter, saya pengen tanya nih, ini adalah lab genetika? Lab sitogenetika. Sitogenetika. Soal sitosel ya, jadi kita di sini memeriksa kromosom. Oke. Sudah pernah mendengar apa itu kromosom? Pernah dengar tapi nggak tahu kromosom itu apa sebenarnya, karena itu kayaknya mendetail sekali ya. Apa? Iya. Boleh sedikit dijelaskan? Jadi kromosom itu bentukan seperti benang nih, ada dalam tiap-tiap inti sel kita. Jadi tiap-tiap inti sel kita dalam seluruh tubuh, kecuali sel darah merah itu mengandung kromosom. Nah, kromosom itu pada dasarnya suatu untaian DNA. Nah, untaian DNA itu ada yang berupa gen, ada yang non-gen. Nah, yang kita periksa adalah kromosomnya. Ya, ini apa yang dilihat di bawah mikroskop seperti ini. Tampilan di bawah mikroskop seperti ini. Nah, padahal di situ cuma cairan yang kecil sekali. Iya, kecil sekali, iya. Nah, ini pembesaran 1500 kali ya. Nah, 1500 kali ya dibesarkan ini kromosom-kromosom. Kemudian ini dengan software itu kita bisa langsung mengurutkan kromosom dari yang paling panjang sampai paling kecil. Nah. Oh, tapi ini bisa juga untuk melihat DNA seperti itu? Tidak bisa ya? Tidak, ini karena kita hanya bisa melihat apakah seseorang itu memiliki kromosom normal atau kelainan jumlah kromosom atau kelainan struktur kromosom. Kalau kelainan struktur kromosom itu seperti apa? Kelainan struktur kromosom itu kromosomnya misalnya ada yang patah hilang. Patah. Nah, itu kalau misalnya patah dan hilang, apakah menjadi kelainan sel atau seperti apa? Karena jadi penyakit, iya, sakit. Karena kromosom tadi kan berisi gen-gen ya. Artinya kalau ada bagian kromosom yang patah dan hilang, berarti ada gen yang hilang. Biasanya pasien kami ini memang kiriman dari dokter. Karena anak mereka atau mereka sendiri ada kelainan yang dokter memperkirakan ini suatu kelainan kromosom. Tapi kami juga menyarankan untuk pasangan yang akan menikah, bisa juga periksa kromosom dulu, apakah mereka pembawa kelainan struktur kromosom, pembawa. Jadi mereka sendiri sehat, tidak ada kelainan apapun, mereka pembawa. Cuman mereka carrier aja. Carrier, gitu. Iya betul. Nah, kalau mereka menikah, mereka memiliki resiko lebih tinggi untuk memiliki anak dengan kelainan struktur kromosom yang mungkin bisa menyebabkan kecacatan atau abnormalitas seperti itu. Seperti itu ya. Saya sekarang dengan Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim ini nanti akan kita tanya-tanya tentang kenapa sih lab mannequin ternyata pada saat sampai sini ternyata ada Mas Adam. Iya. Namanya Mas Adam ya, Dok? Mas Adam, ya, boneka Adam. Oke, ini boneka Adam ya. Kita sebagai Fakultas Kedokteran swasta, kita bersyukur mendapat dukungan dari Yayasan Wijaya Kusuma. Kita bisa mendapatkan mannequin ini karena mannequin ini bisa disetting seperti ini. Kita lihat ya, ada kakinya yang terputus ya. Jadi bisa disetting keadaan emergensi, amputasi, kecelakaan kerja misalnya. Dia langsung bisa merespon dalam keadaan real, pendarahannya pun bisa keluar, tensinya akan drop. Di sini ada alat untuk saturasi oksigennya akan turun, kuku-kukunya akan menjadi biru, nafasnya akan tersengal-sengal, kemudian jantungnya akan menurun. Ini ada knopnya untuk memasang EKG dan memberikan pacu listriknya. Pacu listrik ya? Iya, dibuat reaksi kondisi yang gawat, kemudian dia berespon terhadap pertolongan dari mahasiswa. Ini ada katup-katupnya,
dihubungkan ke sini, dia akan bunyi seperti alarm gitu, tit, mati sudah. Jadi gagal. Okay. Oh, gagal ya. Gagal. Okay. Mahasiswanya akan dinilai dosennya, wah gagal pertolonganmu, pasiennya mati. Teman-teman Pos Kampus, ini sekarang ada di ruangan yang lainnya, di sebelah ruangan yang tadi. Ini adalah wanita, kalau tadi kan kalau pria kecelakaan, cedera, tapi kalau ini proses melahirkan. Oh, ini respon dari ibunya yang akan melakukan proses persalinan ya, Dok ya? Betul. Wow, menarik sekali ya. Jadi ini seperti yang kita ketahui SpO2 ini kan saturasi oksigen. Ya. Nah, di sini juga ada. Di sini juga sama dengan tadi boneka Hawa. Adam. Bisa disetting. Jadi kalau di sini keadaan persalinan normal, ibu tidak ada komplikasi, bisa. Tapi kalau ada komplikasi, misalnya hipertensi dalam kehamilan, nah itu bisa disetting di sini, disetting di laptopnya sini, nanti tampilan di situ. Ibunya mengalami tekanan darah tinggi. Itu bagaimana manajemen daripada mahasiswa kita. Nah itu ada layar lagi, monitor. Ini untuk bayinya. Ini untuk bayinya ya. Ini kita bisa lakukan secara integrasi. Jadi bagaimana kita bisa melakukan monitoring, bagaimana mahasiswa kita melakukan manajemen persalinan, manajemen pertolongan terhadap bayinya. Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini tuh bisa dibilang memudahkan mahasiswa untuk mereka tuh lebih mudah untuk tahu, oh ini situasi yang nggak aman nih gitu, ada komplikasi nih, jadi mereka udah siap. Tapi kalau misalnya yang biasa-biasa aja, jadi oh ternyata prosesnya tuh seperti ini gitu ya. Nah ini kan ada respons di mana sang bayi bernafas. Biasa kan kalau anak bayi itu lebih terlihat jelas. Nangis anaknya. Oke, ini dan kebetulan dua-duanya punya jenis kelamin yang berbeda. Yang ini perempuan, yang ini laki-laki. Ya. Nah ini yang ini masih ada ari-arinya. Ya. Posisi bayinya kecil, jadi berat badan lahir rendah. Yang ini bayi standar normal ya. Ya, kita bisa bedakan. Yang ini kecil sekali ya, jadi badannya juga kecil, cuman masih belum ada lanugo yang bisa mewakili, jadi bulu-bulu. Jadi kalau kita masih kecil dulu di dalam kandungan ibu itu ada bulu-bulu rambut-rambutnya. Iya. Gitu. Kalau orang awam bilang bulu, kalau kedokteran sebetulnya rambut. Iya. Tapi kelebihannya secara keseluruhan apa sih ini, Dok? Kelebihannya kalau yang manekin ini kita bisa lihat kalau dia terjadi sianosis, ini kebiruan, dia bisa nampak kebiruan. Nah, kebiruan itu adalah kelebihan atau penumpukan karbon dioksida. Nah, pada ujung-ujung jari, mukosa bibir, labia superior, labia inferior sampai ke ujung-ujung jari kaki. Jadi kalau CO2-nya meningkat dalam pembuluh darah berarti oksigennya turun, begitu. Nah, observasi menilai kemudian langsung assessment pertolongan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena kecanggihan teknologi ini para mahasiswa yang belajar itu mereka udah siap dengan segala kondisi ya. Jadi kalau misalnya ada yang gagal di perawatan, oh ternyata gagalnya di sini, jadi mereka bisa langsung tangkap untuk ngerjain ya, Dok ya. Betul. Jadi mencegah terjadinya malpraktek. Jadi dia peragaan yang dari tadi itu Pak Adamnya, ini Bu Hawanya, ini anaknya ya, Kain dan Habilnya. Nah ini posisinya kita melaksanakan ini adalah mencegah malpraktek.
Jadi para mahasiswa kita besok kalau jadi dokter muda di rumah sakit pendidikan kita, nah itu mereka sudah siap dengan kondisi-kondisi yang bisa mengancam nyawa. Nah, sehingga mereka disinilah kegagalan demi kegagalan itu terjadi. Jangan sampai di sana diminimalisir. Persyaratan dari negara Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Dirjen Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mewajibkan kita di dunia kedokteran diuji akhir peserta didik itu, Mas Panjang. Diuji akhir secara teori dan secara keterampilan klinik, praktek. Nah, itu memakai boneka, menegi. Wow, dan ini nggak murah. Nggak murah, ya guys. Itulah makanya kita harus mengerti kalau menjadi dokter itu harus penuh perjuangan. Kalau kita nanya sama orang yang memelihara kucing, anjing dan sebagainya, itu kan mereka punya treatment sendiri. Tapi kalau dari sisi kedokteran seperti apa sih baiknya gitu? Oke, itu yang pertama adalah kesehatannya dulu gitu. Kesehatannya itu dimulai dari apa? Ketika si kitten ya, kita sebutkan kalau anak kucing kan kitten, kalau anak anjing puppies gitu ya. Nah, itu harus pertama kali adalah vaksin diperhatikan karena vaksin itu penting banget gitu untuk mencegah infeksi ya, infeksi virus gitu. Kalau kita kan minum vitamin nih. Kalau hewan itu kan mereka aktif sendiri gitu kan? Iya, aktif. Gitu. Nah, itu kalau misalnya untuk memaintain mereka kayak kasih mereka vitamin atau apa itu kayak gimana sih, Dok? Oke, jadi untuk vitamin ya, untuk vitamin untuk si hewan kesayangan kita itu ada sendiri. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah kebersihan kandang. Nah, itu penting sekali. Nah, setuju. Itu karena kadang si pauret ini atau owner itu lalai untuk kebersihan kandang kandangnya. Kadang hewannya benar-benar sudah sehat nih, tapi kandangnya kotor, dia sama aja karena agen infeksius itu datangnya dari mana aja. Bisa dari kandang, bisa dari tempat pakan yang jarang dibersihkan, air minum yang jarang diganti. Nah, itu bisa terjadi penularan. Ngomongin tentang Wijaya Kusuma ini, apa aja sih yang sudah dihasilkan sepanjang tahun ini nih? Iya, di kampus ini sendiri, Pak. Tahun ini di tengah pandemi ini tahun prestasi bagi UWK. Jadi mahasiswa kami ada 60 mahasiswa yang mempunyai prestasi tingkat internasional, nasional dan regional. Untuk itu rektor sudah memberikan reward kepada seluruh mahasiswa yang berprestasi berupa beasiswa. Contohnya ada mahasiswa kami yang nanti juara nasional itu mendapatkan beasiswa untuk 18 bulan. Kalau kita di Fakultas Kedokteran seperti Ananda Rigi, Aditya itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran yang kemarin sebagai medali emas di PON Papua. Itu jadi cabang olahraga? Cabang olahraga motorcross. Ada lagi juga dari Fakultas Pertanian, Rafiuddin Helmi juga mendapatkan medali emas di PON Papua. Itu mahasiswa UWK yang tergabung di PONI Jawa Timur. Luar biasa. Menurut saya kampus yang mengutamakan kehijauan dan juga budaya itu. Dalam lingkungannya bagus maupun dosennya welcome kepada mahasiswanya. Menurut saya kampus ini enak, nyaman, luar biasa. Lingkungannya sejuk. Setahu saya sih kampusnya itu termasuk 10 besar swasta terbaik ya. Terus selain itu juga fasilitasnya bagus, terus banyak beasiswa gitu. Sejauh ini sangat disupport sama kampus, jadi terima kasih banyak untuk universitas. Bagi saya kampus ini adalah kampus yang bisa kita cari ilmunya sebanyak mungkin. Karena kan untuk kampus lain saya lihat kan belum bisa masuk atau belum bisa offline, dan sini tuh sudah bisa offline gitu, Pak. Ya bagus banget deh pokoknya. Sukses selalu buat Wijaya Kusuma Surabaya.
kampus budaya? Bisa dan pasti bisa. Luar biasa dan terima kasih banyak. Luar biasa dan mantap. Jaya dan sukses. Wow, amazing. Istimewa. Bagus banget. Nah, kita mau tanya-tanya nih tentang Fakultas Pertanian di Wijaya Kusuma ini seperti apa sih? Gimana nih Pak? Mungkin program unggulan atau apa yang sudah dihasilkan dari Fakultas Pertanian ini sendiri Pak? Oke, ada satu komoditas yang dianggap oleh masyarakat selama ini itu sebagai sampah begitu ya? Iya. Tapi kemudian kita diolah kembali ya Pak ya? Itu kemudian menjadi produk yang bernilai tinggi. Wah, itu jadi yang dianggap masyarakat sampah. Awalnya dianggap sampah, diolah kembali, di-recycle lagi. Betul. Jadi satu hal yang berharga dan bisa jadi mahal gitu Pak ya. Dan ini kelihatannya bisa dipasarkan ke dunia internasional begitu ya. Luar biasa. Ya. Itu ada namanya Mojodama gitu ya. Mojodama sebenarnya ada di pohonnya, itu ada di depan kampus ini, ada satu. Tapi nanti kalau mau dilihat silakan gitu ya. Iya. Itu. Nah, buahnya itu yang kemudian kita kemas, kita buat lagi menjadi satu produk, dan itu yang nanti kita bisa kita akan hakikan dan kemudian kita patenkan menjadi penemuan dari Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ya. Kebetulan Bu Lili itu adalah dosen praktisi yang mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma, yang menemukan banyak itu. Saya kira nanti banyak cerita di situ. Lebih dijelaskan lagi ya. Kita ini negara agraris yang memang potensinya di situ. Nah, dunia ini ada 7 miliar manusia sekarang ini di dunia yang butuh pangan. Bahkan ketika tahun 2030-an ke depan orang bilang ada 9 miliar manusia yang butuh pangan. Dan salah satu negara yang diharapkan untuk mensuplai pangan dunia itu adalah Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harapkan di pundak petani-petani milenial ke depan ini. Itu yang bisa memproduksi yang dalam jumlah besar, kualitasnya bagus sehingga itu bisa diekspor dan bisa memenuhi permintaan dunia, kan kita harapkan seperti itu. Jadi kita punya harapan besar dari Universitas Wijaya Kusuma, khususnya dari Fakultas Pertanian. Betul, ya. Tentunya kita bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang punya impact, punya dampak di masyarakat dan untuk membangun kembali pertanian Indonesia supaya menjadi pengekspor lagi. Produk Mojodama namanya, kita kreasikan dari tempurung buah mojo. Jadi buah kelapa ya? Nah, jadi kalau ada yang kelapa, ada yang mojo. Kalau yang mojo ini adalah inovasi yang terbaru. Jadi awalnya kita membuat inovasi kemasan produk-produk pertanian. Namanya Kreatif Kokedama. Di mana Kreatif Kokedama ini adalah kreasi produk dari kemasan dengan teknik kokedama, di mana kokedama itu sendiri adalah koke itu lumut, dama itu bola. Namun dengan kreasi ini kita bisa kembangkan, memanfaatkan seluruh resource yang ada di sekitar kita, penyerapan limbah dari serabut kelapa. Kemudian kita kembangkan lagi dengan menggunakan akar pakis yang warna hitam. Kita kombinasikan dengan tempurung kelapa, dan yang terakhir ini adalah dengan buah mojo. Banyak sekali limbah serabut kelapa di masyarakat itu yang mereka tidak pakai, bahkan mereka manfaatkan pun value-nya sangat rendah. Nah, dengan kemasan-kemasan seperti ini sebenarnya limbah kan bisa menjadi nilai yang lebih tinggi. Kemudian kita kombinasikan dengan tanaman-tanaman hias, di mana kebutuhan tanaman hias pada saat pandemi itu kan tinggi sekali. Karena semuanya ingin merawat tanaman dalam rumah dong. Karena di rumah terus gitu kan. Nah, biar bisa dapat tanaman tapi nggak kelihatan tanahnya gitu. Jadi kesannya lebih higienis, lebih bersih. Nah, kita buatlah inovasi kemasan yang
tanahnya dibungkus dengan serabut kelapa seperti ini. Jadi ini adalah ini udah dibungkus ya? Sudah. Dan ini juga kita coba memberikan edukasi untuk zero waste. Jadi penyerapan limbah 0 sampah. 0 sampah ya? Nah, ini adalah salah satu dari sampah sisa pembuatan kerajinan kursi-kursi rotan sintetis. Yang sisanya paling cuma sedikit, 5 meter, 10 meter gitu. Nah, itu nggak bisa dipakai. Nah, akhirnya kita coba kita manfaatkan karena sama pengrajin dibakar. Nah, ini kan menimbulkan polusi. Kalau boleh tahu, kira-kira apa lagi sih selain tanaman, kreativitas apa lagi yang Mbak Lili kerjakan saat-saat ini? Oke, kalau untuk kreativitas banyak sekali ya, karena basicnya saya emang tanaman landscape. Jadi dari tanaman landscape yang notabene tanamannya murah gitu kan. Nah, ini kita coba kita jual kemas dengan harga yang lebih tinggi. Dengan begitu akan ada kemauan dari petani yang memproduksi. Mereka bisa produksi lebih banyak karena mereka tahu bahwa margin yang mereka dapatkan lebih tinggi. Kita bikin yang ini salah satunya kreatif Kokedama. Kita ada kreatif terrarium, ada kreatif urban garden, ada Fragrantia floris. Nah, untuk kreatif terrarium itu kita membuat taman mini dalam gelas, tapi gelas kacanya itu unik gitu. Jadi kita manfaatkan juga limbah kayu. Kita bikin dari gelas tiup yang dipres di atas kayu yang berliuk-liuk. Jadi kita custom aja gitu. Satu bentuk, satu ragamnya gitu. Jadi semuanya pasti orang hanya di dunia akan punya satu itu aja. Itu keunikannya. Kemudian kalau untuk kreatif urban garden, kita pasti tahu lah taman kan pasti horizontal ya gitu. Nah, kita bikin coba vertical garden, hanging garden, rooftop garden. Nah, di situ akan banyak sekali nanti mahasiswa bisa belajar mengenai teknik-teknik penanaman yang tidak horizontal, jadi yang berbeda. Oke, itu dia tadi teman-teman Kupas Kampus. Kita udah seharian keliling di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sudah banyak hal yang bisa kalian lihat tadi kan. Banyak tempat yang kita kunjungin dan pastinya semuanya bermanfaat. Nah, itu dia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya di Kupas Kampus yang lainnya yang pastinya menarik untuk kita simak sama-sama. Oke, akhir kata saya Panji Jonathan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Bye-bye. Program ini dipersembahkan oleh